Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 periode 2023. Perkenalkan, nama saya Sukandar SPDI. Saya guru Al-Quran Hadis di MA Kholafiyah Hasaniyah Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Al-Quran Hadis Bat 1 LPTK IAIN Curug, Bengkulu tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2023 dengan mengambil tema hadis, sunnah, khobar, dan asar. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kritik serta saran agar kedepannya praktek pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat sinergi. Yes. Oh, masih kurang ya? Masih kurang semangat. Ayo kita berdiri, ayo. Berdiri semuanya. Berdiri. Kita ucapkan janjian kita menambah semangat dalam pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat sinergi. Yes. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Monggo silakan duduk. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dulu kita berdoa terlebih dulu, yang mana limpah pahalanya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada orang tua kita bersama-sama. Monggo silakan kelas silakan dipimpin untuk doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
kalian itu mendengar tentang hadis? Pernahkah mendengar tentang sunnah? Khabar? Kemudian juga atsar. Baiklah, sebelum saya terangkan bahwa hadis itu adalah merupakan tuntunan kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Jadi umat Islam itu punya dua pedoman yang mana tidak akan tersesat, kata Rasulullah, selama manusia atau umatku itu berpegang teguh pada dua pedoman tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya dari itu hari ini kita akan membahas materi tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Sudah ngerti anak-anak? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita melihat tampilan dari PowerPoint yang mana berisi tentang materi hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kita lihat bersama-sama. Baiklah, ya. Seperti materi dan modul yang sudah kalian terima dan kalian pelajari, di situ sudah dijelaskan tentang macam-macam hadis, khabar, ya, juga sunnah dan atsar. Makanya dari itu Bapak akan lebih memperdalam lagi materinya dengan mempresentasikan PowerPoint yang ada pada slide berikut. Kita lihat dari tayangan PowerPoint yang di depan ini akan menjelaskan tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Analisis hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, di sini yang akan kita jelaskan nanti. Apa sih pengertian dari hadis itu? Apa sih pengertian dari sunnah? Kemudian apa juga pengertian dari khabar? Kemudian apa pengertian dari atsar? Kemudian bagaimana cara kita membedakan dari antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar tersebut? Mau dilanjut? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Silakan dilihat dengan materi yang ada di modulnya yang sudah saya kasih tadi, kemudian bandingkan dengan yang ada di depan, dengan slide yang ada di depan. Yang pertama itu adalah pengertian hadis menurut bahasa. Ya, menurut bahasa. Menurut bahasa, kata hadis memiliki arti yang pertama al-jadid minal asyriyah, sesuatu yang baru. Kemudian ada juga qareeb, yang dekat. Kemudian khabar, fakta, atau sama juga dengan berita. Itu pengertian menurut bahasa, secara bahasanya. Sedangkan ini pengertian hadis secara terminologi. Nah, ini ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ulama hadis, yang pertama, hadis adalah segala perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Kemudian hadis dengan segala sesuatu yang disebut dari Nabi, baik berupa perkataan, ya, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Kemudian Arabi yang mengartikan bahwa hadis adalah sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Mengerti? Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya? Jelas?
Jelas ya? Jelas. Sedangkan ini adalah pengertian hadis menurut ulama usul. Hadis adalah segala perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syarak. Jadi hadis itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, tentunya seperti apa? Banyak hukum-hukum itu. Kalau di dalam Al-Quran itu cuma diterangkan secara universal, maka fungsi dari hadis itu adalah memperinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Apa namanya? Satu contoh, wa aqimus zakat. Satu contoh tentang zakat. Ya, tentang zakat kan? Satu contoh tentang zakat. Nah, cuma tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tentang zakat itu seperti apa. Cuma kita dimintakan untuk zakat saja. Tidak ada dalam Al-Quran kalau kita zakat itu harus 2,5 kg, tidak ada. Tidak ada kan? Di mana yang rinci? Jadi di sini. Bahwa kalau sudah dewasa itu sekian kilogram. Sama dengan kita diperintahkan untuk sholat dalam Al-Quran, kita cuma disuruh untuk sholat saja. Tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Di mana? Dengan hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah. Ngerti ya? Ada yang mau tanya dulu? Ada. Silakan dicek lagi ke depannya. Rumusan definisi hadis baik dari hadis maupun dari ahli usul fikih atau usul hadis. Ya, persamaan memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Ya. Yang perbedaannya adalah definisi dari ahli hadis mencakup segala sesuatu yang disandarkan atau sumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan dan takrir. Sedangkan cakupan definisi hadis al-yusuf hanya menyangkut aspek perkataan saja, ya, yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syarak. Jadi perbedaannya ada dua. Kalau dari ahli hadis itu cuma agak meluas, ya, bisa dari perkataan dari Nabi, bisa dari perbuatan dari Nabi, kemudian bisa dari sifatnya dari Nabi yang dijadikan hadis itu. Kalau dari ulama usul itu cuma dalilnya saja. Ya, nanti ya. Ada yang tanyakan dulu? Sesuai definisinya ada 3 macam hadis. Ya, hadis yang berupa perkataan, qauliyah, kemudian hadis yang berupa perbuatan, fi'liyah, kemudian hadis penetapan, takrir, riyah. Ya. Jadi ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, kemudian ada hadis takririah. Di situ dijelaskan di bukunya itu banyak biasanya ada di buku belajarnya yang kamu punya itu ada macam-macam hadis, baik itu hadis qauliyah, fi'liyah maupun takririah. Ya, pengertian sunnah mungkin agak kurang jelas ya. Atas hitam itu tulisannya mungkin agak kurang jelas. Di sini adalah pengertian sunnah. Menurut bahasa itu adalah perjalanan atau jalan yang ditempuh, baik terbukti atau tidak, jalannya adalah sunnah. Kemudian menurut istilah hadisin, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takdir, sifat, kelakuan maupun perjalanan hidup, baik setelah diangkat ataupun diangkat menjadi rasul ataupun sebelum menjadi rasul.
Kemudian menurut istilah ahli usul fikih, segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, ya, selain Al-Quran tadi, tapi semua sumbernya dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takdir yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i. Ya, jadi ini sumbernya dari Nabi, tapi selain dari Al-Quran. Kemudian menurut istilah para fuqaha, sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yang bukan fardu atau wajib. Artinya bukan fardu atau wajib. Kalau fardu ain atau wajib itu kalau istrinya ditinggalkan maka kita akan berdosa. Tapi kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ngerti ya? Masih ada yang tanyakan? Hah? Lanjut ya. Pengertian khabar. Secara bahasa berarti an-naba yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah khabar ini selengkap dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Sama, tapi agak mirip. Namun, ada namunnya. Di bawah ada perbedaannya dengan hadis. Hampir sama tapi ada perbedaannya. Menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khabar ini lebih umum daripada hadis. Ya, sehingga definisi khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada selain beliau. Ya, itu ya. Syekh Utsmani mengatakan al-khabaru ma udhifu ila Nabi SAW wa ila ghairihi. Ya, wa ila ghairihi. Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga disandarkan kepada selainnya. Berarti masih ada landasan lain setelah Nabi, entah itu pada sahabat, itu ya, entah para tabi'in. Itu ya, ngerti? Sekarang pengertian tentang asal. Ya, asal secara bahasa berarti bagiatu asyai, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah asal adalah ma'udiku ila sahabi au tabi'in. Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau para tabi'in. Ngerti ya? Ada kalanya asal juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Namun biasanya penyebutannya disandarkan kepada redaksi yang lain, redaksi selain Nabi. Ya, sehingga penyebutannya sering. Ini contohnya ya. Wa fil asari an Nabi SAW. Dalam sebuah asar dari Nabi SAW. Jadi disandarkan lagi. Tidak langsung pada Nabi. Masih ada yang dari lainnya. Ngerti ya? Jelas? Mungkin ini penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah diskusi. Ada tugas dari saya, kalian untuk diskusi terbagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Saya juga langsung ya. Yang sebelah timur itu membahas tentang hadis, ya. Yang ini tentang sunnah. Yang sebelah sini tentang khabar. Ini tentang asar. Monggo, silakan didiskusikan. Kemudian nanti setelah selesai akan dipresentasikan di depan. Ayo, silakan diskusikan dengan semuanya. Diskusikan. Silakan dilihat ilmunya, kemudian didiskusikan yang dapat tugas tentang hadis di suatu kuliah, kemudian dari sini tentang sunnah ya, sunnah. Yang sebelah sini tentang khabar.
kemudian diambil kesimpulannya. Ya, nanti presentasi per kelompok ke depan. Ditulis nanti apa yang bisa kamu ambil dari diskusinya kamu untuk disampaikan ke temannya kamu nanti ya. Sudah diskusinya? Sudah siap semua untuk presentasi? Baiklah. Untuk presentasi yang pertama, kami serahkan pada kelompok yang membahas tentang hadis. Ya, monggo silakan ke depan dulu. Ayo kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan silakan hasil dari diskusi kalian. Monggo ke depan. Ayo sini, diberikan di sini, biar teman-temannya lakukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hadis. Hadis adalah beberapa kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran mempelajari hadis begitu itu menunjukkan sebagai umat Islam. Karena dengan mempelajari maka kita akan mengetahui apa yang dilakukan oleh hadis. Mempelajari hadis juga merupakan berisi dari secara umum hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat. Keduanya memiliki pembahasan yang berbeda namun intinya sama-sama membahas tentang hadis. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-mubtadi, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yang dikembalikan dari Al-Quran, yang artinya sesuatu lama. Sedangkan hadis menurut istilah secara umum hadis adalah ma'usifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli au fi'li au taqriri au nasrah, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, pendidikan maupun sifat. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya. Dia adalah dan dirinya ketika terbangun namun tertidur juga disebut sebagai hadis. Maka dari itu pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad SAW menurut larangan ahli hadis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin temennya itu kan dulu ya, karena sedikit mungkin. Jadi belum dikasih disuruh dulu sudah dulu dan belum ada tanggapan dari teman-temannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa ya. Tapi tidak apa. Dari penjelasan temannya tadi itu sudah jelas ya. Jelas. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, sekarang untuk kelompok selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan pengertian sunnah secara bahasa berarti as-sunnah al-mu'tabar, yang berarti jalan yang diikuti. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sudah diutus.
Jadi kesimpulannya, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, pernyataan yang berhubungan dengan penetapan hukum syarak. Ketetapan ini berlaku setelah pengangkatan menjadi rasul atau sesudahnya. Nah, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, tunggu. Apa perbedaannya hadis dan sunnah? Menurut perspektif ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah merupakan maknanya lebih menyentuh pada lebih dalam, karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Jelas ya? Nah, Jelas. Ada yang lagi? Ada, tidak. Nanti tanya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, selamat hari. Silakan duduk. Silakan kembali lagi. Terima kasih atas presentasinya. Oh, luar biasa. Berkonfirmasi ini. Selanjutnya, apakah sudah siap yang tentang obat? Monggo. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini akan ada soal-soal yang harus kalian pelajari dan diisi. Ya, di sini ada lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan pada pihak kelompoknya. Dalam lembar kerja peserta didik itu ada hal-hal yang juga harus kalian pahami, juga kalian isi, ya. Setelah itu diisi itu untuk berkelompok, ya, dari berkelompok kemudian diisi nanti dikumpulkan kepada saya kembali. Monggo silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Monggo. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Gimana? Apakah sudah selesai untuk lembar kerja peserta didiknya diisi? Sudah. Kalau sudah, monggo dikumpulkan kembali ke depan ya. Semua. Ya. Saya dikumpulkan kembali. Mungkin dari materi tadi ada yang masih kesulitan dalam memahaminya? Sudah ya? Berarti untuk minggu depan, minggu yang akan datang kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi perbedaan dari hadis, sunnah, khabar dan asar. Mungkin dari sekarang pembelajaran sudah selesai kita lakukan. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup bersama-sama dengan pembacaan surat Al-Asri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Mungkin sekian dari saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya silakan dipelajari di rumahnya. Jadi nanti untuk pertemuan yang akan datang kita sudah siap dengan pembelajarannya. Ya? Ya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. علامات أنا صعليكم فقط بعد المؤمن أمة شريعة كان lisannya alus ngendikane kapindho mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal taraji atfat